Selamat datang di mata kuliah Perpajakan 1 bersama saya Miss Adelia. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari kelanjutan dari pajak bumi dan bangunan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bumi dan bangunan yang dia dikenakan pajak, nah sekarang kita akan membahas tentang BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Jadi ketika kita memperoleh hak atas tanah dan bangunan, maka kita harus membayarkan biaya atas perolehan tersebut. Nah, apa BPHTB selengkapnya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi BPHTB itu kan merupakan singkatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan. Jadi kita akan membedah satu persatu nih, apa sebenarnya pengertiannya. Jadi kita punya dua klausul nih. Yang pertama adalah biaya perolehan. Apa yang dimaksud dengan biaya perolehan? Oke, jadi yang dimaksud dengan biaya perolehan, apa itu biaya perolehan? Jadi biaya perolehan itu adalah suatu kejadian hukum atau peristiwa hukum di mana atas peristiwa tersebut mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan baik oleh orang pribadi maupun oleh badan. Itu biaya perolehan. Sedangkan klausul yang kedua kita punya hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi apa yang dimaksud dengan hak atas tanah dan atau bangunan ini? Itu adalah ketika orang pribadi maupun badan dia memiliki tanah tersebut, memperoleh tanah tersebut, kemudian mengelola tanah tersebut. Nah, jadi itu bisa dikenakan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan. Oke, kemudian apakah yang termasuk ke dalam objek pajak dari si BPHTB ini? Jadi yang termasuk ke dalam objek pajak ini kita bagi dulu menjadi dua ya, kelompok besarnya. Kelompok besar yang pertama adalah pemindahan hak, sedangkan kelompok yang kedua adalah pemberian hak baru. Jadi ada pemindahan hak dan juga ada pemberian hak baru. Oke, kita bahas dulu mulai dari yang pertama ya, adanya pemindahan hak. Apa saja transaksi-transaksi yang menyebabkan adanya pemindahan hak atas suatu objek pajak? Yang pertama, pemindahan hak itu bisa terjadi karena adanya transaksi jual beli. Ada transaksi orang yang menjual, ada orang yang membeli, berarti akan ada perpindahan objek tersebut. Sehingga akan terjadi perpindahan dari pemilik objek tersebut. Sehingga atas pemindahan hak tersebut dari transaksi jual beli bisa kita kenakan BPHTB. Kemudian yang kedua, adanya transaksi tukar-menukar antar objek pajak. Nah, ini biasanya terjadi dalam kasus, kalau yang ada di sehari-hari kita ya, itu ada dalam kasus pemberian warisan. Jadi biasanya orang tua yang membagikan warisan kepada anaknya, itu mereka sudah berwasiat bahwa si A memperoleh warisan tanah di sebelah kiri, si B di sebelah kanan, si C di mana gitu. Nah, antara anak-anak yang diberikan warisan tersebut bisa jadi mereka mengadakan suatu perjanjian untuk tukar guling. Tukar guling misalnya seperti apa? Misalkan si A dapat bagian tanah yang ada di depan, sedangkan si B ada bagian tanah yang di sebelah belakang. Karena ada satu dan lain hal, maka si A ingin bertukar tanah yang dimiliki dengan si B. Jadi si B jadi yang di depan, si A jadi yang di belakang. Nah, itu ada transaksi tukar-menukar. Tukar-menukar antara si A dan si B yang masih sama-sama saudara. Dan transaksi tukar-menukar ini tidak menggunakan uang atau tidak ada yang dibayarkan. Jadi dalam transaksi tukar-menukar itu biasanya pure hanya menukar objek saja. Tapi dalam beberapa kasus juga ada yang dia tukar-menukar disertai dengan penambahan sejumlah uang tertentu. Nah, atas terjadinya transaksi tukar-menukar ini antara si A dan juga si B, maka itu juga dikenakan BPHTB. Karena ingat ya, kata kuncinya BPHTB itu bukan atas transaksi jual beli saja. Meskipun ditukar-menukar nggak ada uangnya, tetap dikenakan. Kenapa? Karena adanya pemindahan hak. Nah, sehingga atas pemindahan hak tersebut juga akan dikenakan BPHTB. Oke, yang selanjutnya dikenakan BPHTB karena adanya pemindahan hak itu adalah ketika adanya transaksi hibah maupun hibah wasiat. Jadi kalau hibah itu kan misal kita menghibahkan tanah kita untuk dijadikan masjid, seperti itu menghibahkan untuk dijadikan sekolah. Nah, atas pemindahan hak tersebut maka juga dikenakan BPHTB. Sedangkan untuk hibah wasiat itu juga dia akan dikenakan sama BPHTB.
Nah, yang selanjutnya juga ada pembagian waris. Jadi atas pembagian warisan yang dimana dia itu merupakan objek dari pajak bumi dan bangunan, maka atas warisan tersebut juga akan dikenakan BPH TB. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan sebagai pemisahan hak. Nah, pemisahan hak ini dia itu mengakibatkan peralihan antar suatu objek pajak yang dulunya misalkan ada satu petak tanah yang dia miliknya si A. Kemudian dari petak tanah tersebut yang sebagian dijual kepada si B. Nah, atas penjualan tersebut otomatis akan ada perpindahan dari si objek pajaknya tersebut yang semula dimiliki A, sekarang yang separuh dimiliki oleh yang si B. Sehingga atas pemindahan hak tersebut juga akan dikenakan BPH TB. Nah, selanjutnya BPH-TB juga akan dikenakan kepada objek pajak yang dia termasuk dalam kategori, dimasukkan dalam kategori penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha. Nah, ketika ada transaksi-transaksi tersebut yang berhubungan dengan objek pajak yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan, maka juga akan dikenakan BPH-TB. Sementara untuk pemberian hak baru itu kita baginya menjadi dua. Yang pertama adalah kelanjutan dari pelepasan hak. Jadi tadi di bagian yang pertama kita ada pelepasan hak atau pemindahan hak. Nah, jadi transaksi dari penerimaan hak baru ini dia berasal dari kelanjutan pelepasan hak. Sedangkan yang kedua adalah di luar dari pelepasan hak tersebut, sehingga harus dikenakan BPH TB. Oke. Nah, selanjutnya ada nggak sih kira-kira objek pajak yang tidak dikenakan BPH-TB atau objek pajak yang dia termasuk negatif list apabila terjadi pemindahan hak dari objek pajak tersebut? Kemudian siapakah subjek pajak atas objek pajak yang dikenakan BPH-TB ini? Jadi subjek pajaknya di sini bisa berupa orang pribadi maupun badan, di mana orang pribadi atau badan tersebut memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Sehingga ketika mereka memperoleh hak tersebut, maka mereka akan berubah status menjadi wajib pajak. Oke, selanjutnya, berapakah tarif yang dikenakan atas biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ini? Jadi sebenarnya untuk BPH-TB tarifnya itu berbeda-beda, ditetapkan oleh daerah masing-masing melalui peraturan daerah. Tapi pemerintah pusat mereka memberikan satu batasan tarif di mana tarif maksimal atau paling besar itu ditetapkan sebesar 5%. Jadi BPH-TB itu ditetapkan paling besar tarifnya sebesar 5%. Apabila satu daerah itu dia dianggap maju, biasanya biaya perolehannya juga semakin tinggi. Namun apabila daerah tersebut berada di pelosok, maka biasanya juga tarif perolehannya atau biaya perolehannya juga semakin rendah. Jadi besarnya tarif ini tergantung oleh pemerintah daerah masing-masing akan menetapkan sebesar berapa. Namun yang pasti adalah pemerintah pusat mereka sudah menetapkan bahwa tarif ini paling besar dikenakan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ini adalah sebesar 5%. Oke, kemudian apa sih yang digunakan untuk menghitung besarnya BPH-TB ini atau apa yang digunakan sebagai dasar penetapan pajaknya? Jadi apa yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dari BPH-TB ini? Jadi ada beberapa golongan ya di sini untuk menentukan besarnya DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya. Nah, kita membaginya menjadi 3 kelompok. Nah, jadi dasarnya apa kita menentukan DPP atau dasar pengenaan pajak ini? Kita menentukan DPP itu berdasarkan NPOP atau nilai perolehan dari objek pajak. Nah, NPOP sendiri kita membaginya menjadi 3 kelompok. Yang pertama atas harga transaksi, yang kedua berdasarkan nilai pasar, dan yang ketiga apabila nilai pasar maupun harga transaksi itu tidak diketahui. Jadi ada 3 kelompok itu tadi ya. Yang pertama adalah harga pasar, yang kedua dari nilai pasar, dan yang ketiga apabila harga pasar dan nilai pasarnya tidak diketahui maupun lebih rendah dari NCOP. Oke, kita masuk ke dalam yang pertama. NPOP, nilai perolehan objek pajak itu dia didasarkan atas harga jual atau harga beli dari objek pajak tersebut atau kita sebutnya sebagai harga transaksi apabila terjadi transaksi jual beli. Jadi kalau misal kita transaksi jual beli kemudian
di dalam transaksi jual beli tersebut pasti ada nominalnya kan. Berapakah nominal dari objek pajak yang dijual maupun dibeli tersebut. Nah, untuk menentukan BPHTB, kalau misal terjadi transaksi jual beli, maka besarnya NPOP atau nilai perolehan objek pajak yang digunakan sebagai DPP atau dasar pengenaan pajak itu adalah berdasarkan harga transaksinya. Oke, jadi kalau ada transaksi jual beli, maka berapakah DPP-nya atau NPOP-nya, maka itu mengikuti harga transaksi atau nominal yang terjadi dalam transaksi tersebut. Kemudian yang kedua, untuk menentukan DPP NPOP ini ada berdasarkan nilai pasar. Kalau yang tadi berdasarkan nilai transaksi atau harga transaksi, yang kedua ini berdasarkan nilai pasar. Kenapa didasarkan nilai pasar? Jadi dia itu didasarkan nilai pasar apabila dalam perolehan hak atas tanah dan atau bangunan itu tidak terjadi transaksi jual beli. Berarti didasarkan pada nilai pasar apabila ada transaksi seperti tukar menukar, kemudian hibah wasiat, waris, hadiah, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha. Ketika tidak ada transaksi jual beli, maka DPP atau dasar pengenaan pajaknya atau NPOP-nya kita dasarkan berdasarkan nilai pasar. Nah, kemudian apa yang ketiga, yang tadi yang pertama udah berdasarkan harga transaksi, yang kedua sudah didasarkan pada nilai pasar, dan yang ketiga apabila harga transaksi dan nilai pasarnya dia tidak diketahui, maka yang kita gunakan adalah NJOP atau nilai jual objek pajak berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi kita gunakan itu. Atau hal ini juga bisa terjadi apabila ada transaksi jual beli, namun transaksi jual beli tersebut harganya tidak wajar, atau di mana ketika terjadi transaksi nilai pasarnya tuh bangunan ini 100 juta. Tapi dalam transaksi dijual misal hanya 10 juta, maka kita tidak bisa menggunakan patokan dari nilai 10 juta tersebut. Tapi yang kita gunakan adalah berapakah NJOP yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan yang ada dalam daerah tersebut. Nah, sama seperti PBB, maka BPHTB ini dia juga mengenal NPTKP atau nilai perolehan tidak kena pajak. Nilai perolehan tidak kena pajak ini dia ditetapkan dengan peraturan. Nah, peraturannya itu dia yang mengeluarkan adalah daerah, sehingga peraturannya adalah peraturan daerah. Namun dari pusat mereka memberikan batasan, ada 2 kriteria. Jadi yang pertama adalah untuk objek pajak yang diperoleh dari waris maupun hibah wasiat, dan kelompok yang kedua adalah selain dari hibah waris maupun wasiat. Nah, lalu bagaimana kita menghitung berapakah besarnya dari BPHTB ini? Jadi untuk menghitungnya seperti biasa, kita tadi sudah tahu bahwa berapa tarif yang digunakan dalam BPHTB ini sebesar 5%. Oke, kita lanjut di sini ya untuk perhitungan pajak terutang. Jadi untuk perhitungan pajak terutang, rumusnya berapakah BPHTB yang harus dibayarkan? Itu rumusnya adalah tarif kita kalikan NPOP, kita kurangi dengan NPOP TKP. Jadi tarifnya kemarin tarifnya sudah dibahas bahwa tarifnya tertinggi itu adalah 0,5%, berarti bisa lebih rendah daripada 0,5%, itu paling tinggi. Nah, kemudian dikalikan dengan NPOP atau nilai pokok objek pajak dikurangi NPOP TKP, nilai pokok objek pajak tidak kena pajak. Ini saat terutangnya. Jadi kalau ada transaksi jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, itu sejak tanggal dan dibuat ditandatanganinya akta. Sedangkan untuk waris itu sejak tanggal peralihan hak. Kemudian untuk lelang sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, tanggal putusan pengadilan yang tetap untuk putusan hakim, dan pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak, dan di luar pelepasan hak itu sejak diterbitkan surat keputusan pemberian haknya. Sedangkan untuk tempat terutang itu adalah di wilayah tempat bumi dan atau bangunan itu berada. Kalau tempatnya di Purwokerto ya berarti tempat terutangnya di Purwokerto. Nah, pembayarannya pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak dengan menggunakan SSPD atau surat setoran pajak daerah.
Nah, sekarang kita masuk ke ilustrasi perhitungan. Ini dia contoh perhitungan untuk berapakah BPHTB yang harus dibayarkan. Oke, ada ilustrasi Pak Batur, Direktur PT Satria Keripik, perusahaan yang bergerak dalam bisnis ekspor keripik tempe, mempunyai sebuah rumah dengan luas tanah 400 meter persegi dan bangunannya 250 meter persegi. NCOP yang ditetapkan pemerintah kota setempat adalah sebesar Rp500.000 per meter persegi untuk bumi dan Rp550.000 per meter persegi untuk bangunan. Nah, dari informasi ini kita bisa lakukan apa? Kita bisa lakukan perhitungan berapakah NCOP-nya. Nah, NCOP di sini kita bagi menjadi dua. Ada NCOP untuk bumi dan juga ada NCOP untuk bangunan. Nah, untuk buminya dia ada berupa apa? Nih, berupa tanah. Buminya dia punya tanah. Berapa luas tanahnya? 400 meter persegi. Berapa harga per meter perseginya? Di situ diatur Rp500.000. Sehingga untuk NCOP bumi berapa? 400 meter persegi dikalikan 500.000. Ketemu NCOP-nya adalah Rp200 juta. Sedangkan ada lagi yang bangunan, dia ada punya bangunan. Bangunan luasnya berapa? 250 meter persegi. Berapa harganya? Rp550.000. Sehingga NCOP bangunannya ketemu Rp137.500.000. Sehingga kita bisa ketemu berapakah total NCOP-nya Pak Batur. Dari 200 juta NCOP bumi ditambah 137.500 NCOP-nya bangunan. Sehingga NCOP-nya Pak Batur itu ketemu adalah 337.500. Oke. Mengacu pada informasi utama sebelumnya, pada tahun 2018, rumah tersebut dijual kepada Pak Raden dengan nilai transaksi Rp700 juta. Jika NPOP TKP ditetapkan pada nilai terendah, hitunglah berapa BPHTB terutang. NPOP TKP apa? Nilai pokok objek pajak tidak kena pajak. Nah, seperti dalam penjelasan sebelumnya, NPOP TKP itu dia ada dua kan. NPOP TKP apa? Yang pertama itu besarnya adalah 60 juta. Catat di sini 60 juta rupiah. 60 juta rupiah itu untuk apa? Jadi NPOP TKP itu yang pertama 60 juta rupiah, dia itu ditetapkan untuk selain perolehan dari waris dan hibah waris. Selain, ada kata selain ya. Berarti selain dari perolehan dari waris ataupun hibah waris, itu dia besarnya NPOP TKP. NPOP TKP-nya adalah 60 juta. Tapi kalau dia berasal dari waris atau hibah wasiat, itu dia besarnya NPOP TKP adalah 300 juta rupiah. Kebanyakan 01. Nah, sekarang kita lihat dari informasi sini. Rumah tersebut dijual. Kalau dijual kira-kira dia masuk yang 60 juta atau masuk yang 300 juta? Yang 60 juta tadi kata kuncinya adalah selain perolehan dari waris dan hibah wasiat. Nah, berarti dijual kan masuk ke sini yang 60 juta rupiah. Sehingga kita bisa melakukan perhitungan untuk mengetahui berapakah BPHTB terutangnya. Bagaimana caranya? Jadi caranya adalah kita tentukan dulu berapakah nilai jual dari objek tersebut. Nilai jualnya berapa? Sudah diketahui di soal nilainya adalah 700 juta rupiah. Kemudian
Dari nilai jual tersebut kita kurangi dengan NPOP-TKP. NPOP-TKP-nya berapa? Karena dia itu penjualan, berarti masuknya ke yang 60 juta rupiah. Sehingga kita bisa ketemu berapakah NPOP-nya. NPOP PKP. NPOP-KP. Dari mana NPOP-KP? Dari nilai jual kita kurangi dengan NPO-PTKP, sehingga NPO-PKP-nya adalah 640 juta rupiah. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapa BPHTB-nya. Caranya gimana? BPHTB tadi kan sudah diketahui, tarifnya dia adalah 5%. Berarti tinggal kita kalikan dengan NPO-PKP. Sama dengan 5%, kita kalikan 640 juta rupiah, sehingga besarnya BPHTB-nya yang harus dibayarkan itu sebesar ini, 32 juta rupiah. Oke, ini ya, dari ilustrasi ini berarti Pak Raden itu harus membayar BPHTB sebesar 32 juta rupiah. Selanjutnya, mengacu pada informasi utama sebelumnya, pada tahun 2018 Pak Batur meninggal. Jadi ini ilustrasi yang pertama, kita sekarang ke ilustrasi yang kedua. Pak Batur meninggal, rumah tersebut diwariskan kepada anak kandungnya Mas Bauer. Nilai pasar atas rumah tersebut tidak diketahui. Jika NPO-PTKP ditetapkan pada nilai terendah, hitunglah berapa BPHTB terutang. Nah, di sini kita punya informasi adalah ini. Nilai pasar atas rumah tersebut tidak diketahui. Jadi nilai pasarnya tidak diketahui. Jadi bagaimana cara kita untuk menentukan berapa ini nilainya? Maka kita bisa menggunakan nilai yang asalnya dari sini, dari NJOP-nya. Kalau ini tadi kan nilai jualnya diketahui 700 juta. Kalau ini diwariskan kan berarti kita nggak tahu nilainya berapa nominalnya, sehingga yang kita pakai adalah perhitungan dari NJOP. Oke. Nah, ini berarti kita dapat dari NJOP. NJOP-nya berapa? NJOP-nya 337.500.000 rupiah. Nah, setelah kita dapat NJOP-nya, lalu kita kurangi dengan NPOP-TKP. Nilai pokok objek pajak tidak kena pajak. Berapa nilainya? Ditetapkan pada nilai terendah. Ingat ya, tadi aturannya ada dua. Selain perolehan dari waris, hibah, dan wasiat itu 60 juta, tapi kalau waris atau hibah wasiat itu 300 juta rupiah. Sehingga untuk ilustrasi yang ini kan diwariskan. Kalau waris berarti dia masuknya ke sini ya. Waris hibah wasiat yang 300 juta rupiah. Sehingga kita bisa tahu besarnya NPO-PKP itu dari NJOP dikurangi dengan NPO-PTKP 37.500.000, sehingga kita bisa mengetahui berapakah BPHTB terutangnya. Caranya gimana? Sama, tarifnya 5%, kita kalikan NPO-PKP 5%, kita kalikan 37.500.000, sehingga dalam ilustrasi ini anaknya yaitu Mas Bauer itu dia harus membayar ketika dia menerima warisan tersebut rumah, dia harus membayar sebesar 1.875.000 rupiah. Seperti itu. Oke guys, itu tadi pembahasan kita tentang BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, habis ini jangan lupa untuk mengerjakan soal diskusi yang ada di forum diskusi dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. I'll see you next week. Bye guys.